Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmadi Wantoro, Pak, dari Lampung Tengah. Ya. Kebetulan alhamdulillah baru pertama kali juga datang ke kantor pusat MTA ini bersama rekan saya kepala kampung atau kepala desa juga. Kebetulan tugas saya kerja sehari-hari sebagai kepala desa, Pak. Oh ya. Lampung di mana? Gimana, Pak? Lampungnya di mana? Lampung Tengah, Pak. Bukan di Mesuci. Lampung Tengah. Sebelum, Pak. Belum Bandar Mesuci. Jaya, Pak. Oh, Bandar Jaya. Bandar Jaya. Ya, jadi sebelum Kota Bumi, Pak. Ya. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama berkenaan dengan masalah tugas keseharian saya sebagai kepala desa. Mungkin bukan hanya di desa saya saja, mungkin banyak di daerah. Ada banyak kejadian bahwa banyak masyarakat terutama anak muda yang nikah setelah terjadi hamil, Pak, kehamilan. Nah, di satu sisi bahwa menurut hukum agama itu bisa dinikahkan ketika anaknya sudah lahir. Tapi di satu sisi saya sebagai pelayan masyarakat, ketika warga masyarakat tersebut datang ke kantor untuk meminta surat NA, nah ini yang kadang selalu menimbulkan pertentangan. Di satu sisi masyarakat menuntut untuk segera dinikahkan, minta untuk dibuatkan surat nikah supaya sah secara pemerintahan juga, tapi di satu sisi lain secara agama itu tidak dibenarkan. Itu yang pertama. Itu pertanyaannya gimana solusi yang terbaik yang supaya kami bisa melaksanakan tugas saya dengan baik dan tidak juga timbul masalah dari masyarakat. Kemudian yang kedua, Pak, di desa kami, mungkin ada juga di sekitar lingkungan kecamatan kami sering mendengar ada isu-isu ataupun beredar di masyarakat bahwa ada ajaran yang disampaikan oleh MTA ini bahwa makan daging anjing itu hukumnya halal. Nah, ini kami juga kurang tahu persis, kami tidak bisa menjelaskan. Nah, untuk itu kami sengaja datang ke sini, mudah-mudahan banyak warga di sana yang mendengar ataupun melihat di televisi supaya bisa mendengar langsung penyampaian dari Ustadz Ahmad Sukino. Jadi untuk itu mohon pencerahannya kepada Ustadz supaya masyarakat kami yang di sana itu ataupun kami nanti bisa sedikit banyak membantu ikut menjelaskan kepada warga yang mendengar itu, karena di sana agak timbul ini, Pak, agak timbul gejolak di masyarakat. Nah, itu mendengarnya dari mana? Dari masyarakat ke masyarakat, Pak. Nah, masyarakat itu dari mana? Nah, itu yang sumbernya dari mana itu yang kami belum tahu, mungkin Pak. Kami sumbernya mungkin ya dari Al Mukarrom Kiai Haji Marzuki Mustama. Nah, mungkin itu, Pak, yang bisa. Ya, tapi yang jelas itu ada beredar di masyarakat. Jadi ajaran yang disampaikan oleh MTA ini menghalalkan daging anjing itu katanya halal. Nah, ini supaya gejolak seperti ini ataupun isu yang tidak benar ini bisa agar Ustadz bisa menyampaikan atau mengulanginya kembali untuk penyampaian ini. Terus di sana orang-orang Lampung sana dengan MTA benci karena menghalalkan anjing itu. Ya, mungkin salah satunya itu, Pak, yang diajarkan. Salah satunya dipimpin kepala desa itu. Ya. Tapi alhamdulillah, Pak, kalau saya sendiri terus terang saja mengenal MTA dari 2014 melalui saudara saya yang di Wonogiri, Bapak Haji Umar Said almarhum yang baru puasa kemarin meninggal. Oh, ya. Dan kebetulan saya juga ada rekan juga saya yang juga pernah ikut datang di Kota Bumi, cabang Kota Bumi, Pak, dengan kepala desa juga. Jadi kami sendiri memang secara akidah, secara kami sangat percaya ataupun senang atas apa yang disampaikan oleh Ustadz Sukino melalui MTA ini, Pak. Jadi demikian saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi satu sebagai kepala desa memberikan NA orang yang mau menikah sedang wanitanya sudah hamil. Itu kalau cari dalam hukum Islam memang tidak ada. Wanita hamil kalau dia belum nikah, orang kok dinikahkan, malah dihukum. Hukumannya apa? Disambuk, dipukul 100 kali.
disaksikan di muka umum. Itu zina yang dia masih gadis atau Joko zina gebuki di muka umum 100 kali. Tapi kalau dia sudah nikah kok zina, hukumannya rajam, lempari batu sampai mati. Ya, nah kalau di sini tidak berlaku hukum Islam itu. Kalau hamil malah dikasih hadiah di sini. Belum nikah kok hamil dikasih hadiah. Hadiahnya dipercepat pernikahannya, gitu kan? Nah, maka itu ada dua pendapat. Pendapat ini bukan cara Islam, pendapat untuk mengambil manfaat dan madorot. Jadi dalam kaidah usul itu mengambil madorot yang terkecil. Kalau itu yang menikahi itu yang menghamili, itu boleh. Tidak usah menunggu lahir. Menunggu lahir itu kan kalau wanita hamil dicerai oleh suami. Ini belum suami kok. Wanita hamil dicerai suaminya. Kalau dia mau menikah dengan orang lain, ditunggu sampai anak itu lahir. Lah menunggu itulah namanya masa iddah. Tapi kalau yang mau merujui suami yang menghamili memang suaminya, mantan suami yang sudah mencerai tadi mau rujuk, tidak usah nunggu melahirkan. Tapi kalau menikahi orang lain tunggu supaya bayi itu lahir dulu. Itu kalau punya suami. Lah ini tadi gadis hamil. Maka kalau mau dinikahi, kalau yang menikahi orang lain tidak boleh. Ya, tunggu biar lahir dulu kalau menikahi orang lain. Tapi kalau yang menikahi itu yang menghamili boleh. Maka membuatkan surat NA, ditanya yang menghamili kamu apa bukan? Loh iya, kalau yang menghamili kamu boleh gawe aja surat. Tapi kalau yang menghamili tidak, saya bukan yang menghamili Pak Lurah. Tapi saya kalau menikahi wanita itu akan dikasih ipit motor, akan dikasih rumah. Oh, berarti ini namanya nek cara sini nikah tubrukan. Sing menghamili lunga tubruke karo iki. Dadi tubruk ora gelem tak kei ipit motor, kok tak kei rumah baru lah, itu tidak boleh. Jadi singkatnya kalau yang menikahi yang menghamili bolehlah buatkan surat NA untuk nikah, menghindari resiko yang kecil. Sebab kalau nanti tuh saya menghamili orang mau nikah, ya saya mau nikah, dan tekan kenaipan sudah hamil, sudah, oh enggak boleh. Nah, jadi bukan saya yang salah karena tidak boleh, tapi saya tanggung jawab, saya menghamili, saya tanggung jawab untuk menikahi ya, karena enggak boleh ya sudah, enggak boleh. Terus nanti enggak jadi nikah, saya menghamili orang lain lagi. Orang lain itu hamili terus dituntut orang tua menikah, tekan kenaipan ditakoni, "Mbon hamil dereng?" "Ampun, mbon enggak boleh itu, harus nunggu." Lah orang itu aneh toh. Udah saya ngamili orang lain lagi. Jadi saya tukang ngamili tok akan nikah tidak boleh, tidak. Nah, itu untuk menghindari resiko yang lebih parah, maka kalau yang menghamili yang menikahi boleh. Itu pendapatnya. Itu ya. Jadi membuatkan surat NA boleh Pak Lurah kalau memang yang mau menikahi yang menghamili. Kemudian yang kedua, maka itulah jeleknya orang Islam itu aneh, katanya Islam mau nganggu katanya itu. Tadi ya, karena angkat pagi tadi juga dari Bluro tadi ya, dari Bluro katanya kakaknya apa siapa itu nih, nanti yang hari pengajian ente apa? Iki Wahabi ini wis bubaran. Mungkin bubaran MTA itu tadi bubar kan. Dul banyak itu lah itu. Dia tadi Wahabinya apa Ahmad Wahabiyah. Wahabiyah ini wis bubaran iki. Dengarane MTA itu Wahabiyah. Ya itulah rusaknya umat Islam itu gampang menuduh orang lain walaupun tidak kenal karena rasa kebencian. Nah, karena saya dengar orang menuduh itu lagi, dia ikut juga menyampaikan, maka dari mulut ke mulut sampai mulutnya sendiri menyampaikan berita juga. Nah, Allah mengatakan dalam surat An-Nur itu siapa paling banyak menyebarkan berita hanya katanya dari mulut ke mulut tadi, paling banyak menyebarkannya, ya paling banyak menanggung dosanya. Islam itu jangan katanya.
Yang berhak menghalal haramkan makanan itu siapa? Allah. Ya, Allah. MTA tidak ada, hanya MTA itu mengajarkan. Maka nanti sebelum pulang Bapak hanya itu kumpulan brosur yang menerangkan tentang halal haram. Insya Allah tidak ada brosur halal haram. Itu kumpulan brosur tahun berapa? Atau yang baru aja, baru selesai kita bahas beberapa minggu yang lalu, khusus halal haram. Ya, di situ tidak membahas anjing sama sekali, ya, tetapi membahas binatang yang apa? Bertaring. Nabi kita mengatakan kullu dzinabim minasyiba fahuwa haramun. Semua binatang buas yang bertaring itu haram. Ora mung anjing. Yang semua binatang yang buas yang makanannya daging yang bertaring itu haram. Burung yang bercengkeram kuat itu juga haram. Diterangkan di situ. Maka kalau ngaji itu, kalau MTA misalnya dikatakan menghalalkan anjing, dasarnya apa? Nah itu tadi kalau kamu kok mengatakan MTA menghalalkan, dasarnya apa? Nah, dasar mesti dia ngomongnya katanya kok. Katanya siapa? Kata temanku, temannya tekoannya. Kamu kok mengatakan MTA menghalalkan anjing, yang mengatakan siapa? Kata temanku juga kok. Lah dia dari teman-teman, dari mulut, akhirnya mulutnya siapa ndak genah. Ya. Kalau sumber yang tersebar di mana-mana itu dari mulutnya Al Mukarram Kiai Haji Marzuki, itu disebarkan kemana-mana. Tapi sudah saya berikan bantahan juga jawaban saya, dan itu bohong luar biasa. Dia mengatakan sudah pernah ketemu saya, dialog, saya diberi kitab bukan moco raisah, terus saya melayu gitu. Ya. Terus di Sukoharjo katanya banyak orang jual sate atau krengsengan anjing, wanita-wanita berjilbab. Wallahi demi Allah, sampai saya bicara ini belum pernah ketemu dengan Marzuki, itu belum pernah ketemu saya. Dan boleh dicari di Sukoharjo, boleh ana nek rawong kudungan nganggo apa itu jilbab jual krengsengan anjing, kamu cari sampai hari ini tidak ada. Nah itu jadi ngomong kiai goroh pirang-pirang. Ada lagi kiai yang mengatakan kalau ngaji di MTA itu datang diberi uang 300.000. Ya dah? 300.000. Ada lagi yang mengatakan nek ngaji di MTA otaknya dicuci, dihipnotis. Alhamdulillah makin banyak kamu menyebarkan berita bohong, membuat MTA makin terkenal. Jadi ibaratnya kita itu ya iklan tanpa bayar. Jadi Bapak datang ke sini karena dengar MTA katanya menghalalkan anjing. Oh, jok krungu kuwi ora teko kene Pak Lurah iki. Ya alhamdulillah tertarik datang ke sini karena ingin tabayun. Dan ini yang bagus. Tabayun. Tabayun itu perintah Allah. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Coba dibaca ayatnya. Ya. Baca ayatnya. Jelas itu. Jadi Bapak kepala desa datang ke sini itu betul. Itu mengamalkan ayat Al-Quran yang di situ diterangkan perintah untuk tabayun dalam surat Al-Hujurat kalau tidak salah ayat 6. Coba dibaca. Surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya.
agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesal perbuatanmu itu. Nah, itu. Sing disuruh ini orang yang beriman. Hei orang yang beriman, kalau datang kepadamu orang fasik membawa berita, diuji dulu kebenarannya, tabayun. Jangan sampai kamu memutuskan sesuatu keputusan yang belum bertabayun, akhirnya kamu menyesal di kemudian hari. Ikut menyebarkan sana sini, kamu anggap penyebaran berita bohong itu kamu anggap ringan saja. Ya, tahsabuhum hayyinan. Kamu mengira menyebarkan katanya dianggap enteng baik. Padahal wa huwa indallahi azim. Penyebaran berita bohong itu di sisi Allah perkara yang besar. Maka jangan sampai ikut menyebarluaskan berita bohong itu kalau orang fasik datang membawa berita. Ya dah. Lah untuk mengetahui orang fasik apa tidak dilihat beritanya. Jangan melihat, loh, itu ustadz mosok fasik. Itu kiai mosok fasik. Itu dosen mosok fasik. Itu dosen Win Malang apa mana itu loh. Ya dah. Lihat dulu, benar keberitaan itu benar apa tidak. Kalau beritanya itu tidak benar, berita bohong disebarluaskan, itu walaupun ustadz itu ustadz fasik. Kalau dosen fasik, kalau kiai fasik itu. Ya. Itu pentingnya Islam, tabayun. Maka kita jangan mudah-mudah juga orang itu MTA itu Wahabi langsung percaya terus menolak ikut menyebarluaskan, fasik itu. Jadi untuk mengetahui kefasikannya itu dilihat beritanya. Lah untuk mengetahui berita benarnya maka tabayun. Nah, alhamdulillah Bapak tabayun ke sini ini. Ya. Jadi MTA tidak pernah menghalal haramkan yang tidak dihalal haramkan oleh Allah maupun Rasulullah. Ya dah. Kok MTA menghalalkan anjing? Wong kambing aja MTA tidak menghalalkan kok. Ya, jadi jangan MTA tidak menghalalkan kambing, MTA tidak menghalalkan ayam, MTA tidak menghalalkan sapi. Yang menghalalkan siapa? Allah. MTA mengikuti. Itulah. Tidak menghalalkan anjing. Nah, maka nurut Allah yang haram itu hanya 4. Nurut Rasulullah tambah itu tadi, semua binatang yang bertaring, berkuku tajam, burung itu juga haram. Sedang mengikuti Rasulullah, Allah memerintahkan. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan oleh Rasulullah kepadamu, maka ambillah, ikutilah. Apa yang dilarang oleh Rasulullah, maka jauhilah. Ya. Di ayat lain Allah juga menjelaskan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku dini, aku nabi. Maka apa yang diharamkan nabi, ya dah, itu perintah Allah untuk mengikuti. Jadi tidak ada kok ente nggawe hukum dewe itu. Nah, maka yang memberitakan itu orang fasik. Jangan terus ikut menyebarkan berita. Kalau ternyata itu orang fasik membawa berita, tidak tabayun kita terus ikut menyebarkan luaskan, nah itu nanti kamu memikul dosa yang besar. Ya alhamdulillah ada orang fasik membawa berita, banyak orang Islam yang tanda tanya. Karena tanda tanya belum bisa nyandai dhewe tak tekoni sumbere dalam rangka tabayun. Itu mengamalkan tuntunan Allah surat Al-Hujurat ayat 6 itu yang betul seperti itu. Nah, mudah-mudahan Bapak Kepala Desa ini tabayun ke sini, syukur penduduknya di kampungnya juga itu mendengarkan ini. Nah, besok Pak Kepala Desa pulang tinggal bagaimana? Oh iya Pak Kepala, saya sudah mendengarkan juga kok. Gitu kan? Ya wes, saya sudah dengarkan. Kok jale mbok rungokke karo tak rungokke beda kan? Nah, gitu lah. Banyak isu fitnah yang begitu itu banyak. Tidak hanya itu, malah kata kiai tadi di MTA katanya diajarkan zina lebih baik daripada itu kok tegel-tegele gitu loh.
Menyampaikan begitu ge entuke kabar kok ngendi. Malah tambah lagi ente itu didanai oleh mbae setan, coba orang biasa toh. Yang ngomong ya orang itu yang ngomong. Ente itu karena punya radionya luar biasa, sekarang tambah TV lagi apa benar? Didanai mbae setan, lah tambah TV mungkin mbae jin mungkin. Nah, tidak. Tapi dengan ngomongan begitu orang sekarang udah cerdik, pandai-pandai. Ya pandai. Itu baru aja kita saksikan ayat kemarin. Ada demo di teras itu. Ternyata tidak semua benci kok demo. Meneng-meneng malah kirim surat neng Kapolda. Siapa yang menggerakkan hati dia? Kok ora terus langsung nimbrung melun demo. Dia berpikir sehat ki ngaji neng gone dhewe. Ya dah. Wes ora njaluk ragat, tidak mendatangkan kemaksiatan. Lah kok didemoi salahe apa gitu? Apalagi di negara kita. Perkara beda dia tadi usulkan berbeda saling menghormati. Berarti dia ngerti perbedaan di negara kita, negara Pancasila, negara Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan suatu hal yang wajar. Aja meneh mung beda paham, beda agama pun nggak boleh kok kita menyerang. Menyerang orang agama lain itu nggak boleh. Agama apa? Kristen, saya Islam. Nggak boleh Kristen di gereja harus dirubuhkan semua. Itu nggak boleh itu. Ya, wong Allah jam beri kebebasan. Qul apa? Aminu biya la tu'minu atau al haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a fal. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Yang mau iman kepada kebenaran silahkan, yang tidak iman silahkan, boleh kok. Jadi di Indonesia itu berbeda agama boleh saling menghormati. Beda keyakinan boleh saling menghormati. Apalagi hanya beda paham, agamanya sama, kitab sucinya sama. Ya dah, kitab sucinya sama. Quran, hadisnya pun sama, nabinya sama, kiblatnya sama. Sing beda apa? Tahlilane ya padha. Tahlilnya kalau dia mau tahlilan itu ya la ilaha illallah. Di MTA ya diajarkan kalau tahlil ya la ilaha illallah. Malah mengatakan bahwa di MTA diajarkan hadis Rasulullah ya afdalu dzikri fa'lam anahu la ilaha illallah. Tahlil zikir yang paling afdal, ketahuilah zikir yang paling afdal itu la ilaha illallah. Perbedaannya di mana? Perbedaannya hanya penerapannya. Kalau di MTA berdasarkan hadis membacakan tahlil orang itu kalau orang akan mati. Dasarnya hadis Nabi laqinu mautakum bila ilaha illallah. Tertalkinkan orang-orang yang akan mati di antara kamu, jadi sakaratul maut itu supaya ditahlilkan, dibacakan la ilaha illallah. Itu hadis Nabi begitu. Karena Nabi di sabdanya yang lain mengatakan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya membaca la ilaha illallah terus mati, dia masuk surga. Makanya orang ini udah ada detik-detik sakaratul maut isar mati iki. Yang isar mati dikapak iki apa ditangisi apa? Nek nurut tuntunan Nabi, tuntunan kon maca la ilaha illallah. Nanti kalau bicara la ilaha illallah terus mati, dia masuk surga. Itu yang diajarkan di MTA berdasarkan hadis Nabi. Lalu saudara kita yang lain mentahlilkan itu bukan orang akan mati, tapi orang sesudah mati. Ya bedanya hanya itu saja. Nek tahlile podo, penerapannya yang berbeda. Lah sing ngarep nahlilke nek wis mati silahkan. 3 dina, 7 dina, 40 dina, 100.000 pendak pesan, pindak pindo, pendak pitu, pendak songo, tak karmu dah. Boleh, kita tidak akan melarang. Nah kalau kita mentahlilkan orang kalau sudah sakaratul maut akan mati, sudah mati sudah tidak ditahlilkan lagi yang wis mati kok. Nah itu tidak perlu ribut, itu saling menghormati. Oh ngono toh, nek tahlilmu nek arep mati ya. Nek wis mati kowe. Nah itu dah. Nah, saling menghormati. Nggak usah repot kita dah, ya dah. Saling menghormati, wong nanti tanggung jawab hadapan Allah sendiri-sendiri kok.
Jangan kamu memaksa saya untuk mengikuti tahlil sesudah mati, dan saya tidak akan menyetop kamu tahlilan wis mati tahlilna sakarmu dah. Ning aja ngajak aku. Gitu. Nek ngajak aku wis telat. Kudune nek arep mati mau lah gitu loh. Ya. Jadi bukan ente itu anti tahlil, tidak. Lo kok dikandake tahlil ya, dosanya lebih besar daripada zina itu kan. Ya, omongnya orang fasik gitu.